Mas Imamnya Tunggu. belum ya? Mas Imam. Mas Imam. Oke. Ida Tadi sehat. Ida Kedengeran sehat. ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Itu Mas Imam. itu Mas Imam udah nyambung, udah connect belum? Udah connect ya? Biarin aja Mas, anaknya di belakang. Biarin aja itu. Kayaknya belum denger deh. Belum ya? Ntar dulu, lagi connect Belum. audio. Mas Imam belum kayaknya. Udah nyala semua. Belum tuh dia, belum. Stroberinya gede-gede banget ya Mbak Ida. Delicious, segar. Iya, ya ampun. Seneng ya. Lihatnya. Musim panas ya, selagi musim panas ya. Iya. Oh. Mas Imam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Error pakai HP istri. Iya. Nggak apa-apa, ini juga kayaknya gangguan teknis. Sambil nunggu 5 menit ya. Oke. Suaranya agak putus. Suara agak putus ya? Pakai baju kit. Kaosnya. Mantap. Lagi nunggu Rian. Oh, aku belum kirim baju. Oh, Mbak Ina belum ada. Belum dikirim. Iya, Oke, nggak apa-apa. Insyaallah Next time. No worries. Sambil nunggu Mbak Mbak Yevi belum kelihatan. Mbak Erna. Oh, Mbak Yevi belum kelihatan. Rian, dari Rian. Satu lagi. Volume bisa, volume. Oke, apa mungkin kita mulai aja. Oh, Suaranya kurang besar ya? Lagi ajan. Oh iya. Setelah ajan ya kita mulai ya. Seragamnya sama hostnya. Aku nggak pakai. Aduh. Yang mau ngasih tebak-tebakan kok nggak muncul ini. Siapa Om? Mbak Yevi. Ya? Kenapa? Yang mau ngasih tebak-tebakan belum datang ini. Ini aku. Kaosnya. Oi. Assalamualaikum Mbak Yevi. Saya nggak pakai kaos. Aduh. Baru nyampe juga nih habis liputan. Iya. Ya Allah. Ada Om Jo nih dari Sulawesi. Assalamualaikum Om Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambut kumisnya udah mulai tumbuh. Kemarin terakhir itu belum tumbuh. Sehat Om? Udah mulai ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke.
Ini ada Sobat Kid dari Kanada, Mbak Ida, yang mensponsori acara ini Om, dari Kanada Om. Alhamdulillah. Sobat Alhamdulillah. Kid. Wah, Dari SMP. banget. Nah, kalau Mbak Evi tugasnya nanti yang analisa aja, juri-jurian lah, kita nggak Boleh. santai aja, Santai Iya, ya, iya. santai. just happy challenge aja. Oke, mantap. Oke, Bagus mungkin bagus. bagus ya. Iya. Bagus. Yang penting nanti pertanyaannya nggak seperti ujian matematika zaman SMA. Enggak lah. Kalau bisa tebak-tebakan aja. Tebak-tebakan. Dapat kalkulasi. Tebak-tebakan. Ini halo Hai, Mbak Dia. Merna dari Lombok. Aduh, keren-keren Lombok Halo nih. Lombok. Dari Pekanbaru sekarang tinggal di Lombok. Gimana kondisinya di Lombok? Di suaramu kurang besar, Di. Begitu ya? Saya gimana ya caranya ya? Nah, Sebentar. bisa nggak? Cepetan kuotanya nanti loh, Kak. Nih. Oke. Kejar waktu. Kita mulai aja ya. Om Imam Musalim Hidayat dengan cerita perjalanannya yang ke Gunung Semeru ya. Meru. Iya. Mameru. Mahameru. Puling dari Oke. puling dari yang di Facebook itu apa namanya menunjukkan bahwa apresiasi dari teman-teman atas cerita perjalanan Om Imam itu benar-benar mewakili dan membantu kita untuk mengapresiasi cerita perjalanan Mas Imam untuk pertama kali. Mungkin Mas Imam langsung bisa diceritakan saja. Cerita perjalanan mulai awal sampai akhir. Yes, please. Boleh bebas saja. Bebas. Yang berkesan. Yang jelas ceritanya kemarin sangat berkesan banget. Radio sampai sekarang mendengar Mas Imam masih sehat. Siap. Lanjut. Monggo silakan. Mungkin cita-cita ke Puncak Mahameru itu cita-cita dari kecil, dari zaman SD saya itu. Terus mulai dari gunung yang Jawa Tengah dulu, dari yang Gunung Slamet, Gunung Sundoro, Gunung Sumbing, sampai Gunung Lawu, tapi belum kesampaian ke Gunung Semeru. Sampai pada tahun 2004, itu pas saya sudah posisi di Solo mungkin. Sudah di Solo, diajak teman, naik ke Semeru, tapi posisi badan waktu itu masih seger, masih muda tahun 2004 itu. Sekitar umur berapa ya 2004? 2004. Sekitar 24-25 mungkin. Masih kuat. Tapi berhubung di Ranukumbolo tahun 2004 itu ada teman yang sakit, akhirnya saya yang mengalah ikut menemani di Ranukumbolo. Akhirnya nggak ikut sampai puncak. Alhamdulillah pada tahun 2019 kemarin ada teman
yang ngajak lagi Mas Ipung itu. Posisi saya waktu kemarin 2019 sudah umur sudah kepala 4 lebih sekian. Terus diajak, prepare-nya pun seadanya waktu itu. Diajak ke Semeru, prepare seadanya, sama sekali olahraga pun jarang, tahu-tahu naik ke Semeru. Ikut. Tanggal ya, tanggal berangkatnya hari Jumat, tanggal 14 Juli 2019, itu naik elep yang longnya nggak terlalu besar. Pesertanya itu 18 orang, ditambah supir, itu kayak kambing dimasukkan. Bukan. Wah, jadi Kumpul-kumpulkan. elep yang Bawa kapasitas berapa ransel, Om? elep yang kapasitas akhirnya cuma 16 orang, diisi 18 orang plus supir, jadi 19 orang, ditambah tas karier yang segede gaban semua itu. Wah, nggak bisa bergerak, nggak bisa apa. Itu orang sama ranselnya gedean siapa ya? Untung aja nggak ada yang kentut waktu itu. Bayangin aja kalau ada yang kentut, wah, pingsan semua pasti. Non AC lagi. Sampai di mana itu, di Malang, itu masih kebagian. Sama sekali dari Solo sampai ke Malang itu nggak ada yang tidur sama sekali. Nggak bisa tidur. Iya, Sampai di Malang itu sekitar jam 3. Sampai jam 3, otomatis Mas Lukmannya itu, ya teman yang punya Ajib itu kan belum datang. Istirahat di masjid, posisi ngantuk, posisi ditahan, akhirnya sambil nunggu subuh, nunggu di masjid. Setelah subuh datang, Mas Lukman datang, langsung tancap gas ke basecamp basecamp Ranupani. Jadi waktu itu datang sama sekali posisi nggak tidur sama sekali. Sampai di basecamp 7 pagi. Terus ya Mas Ipung ngurusi administrasi semua, kita semua sarapan. Persis jam 9 pagi itu briefing, langsung berangkat ke pendakian, ke jalur pendakian ke Ranukumbolo itu. Posisi orang ngantuk, dijalin aja. Yang penting ngantuknya itu ditahan. Sampai di pos 1 mungkin perjalanan cuma 1 jam. Tapi nggak terlalu berat kalau dari basecamp sampai pos 1. Berapa jam? Kenapa? Dari basecamp ke pos 1? Sekitar 1 jam. 1 jam ya? Sekitar 1 jam. Terus lanjut ke pos 2. Yang penting kalau Semeru itu nggak perlu bawa makanan banyak, itu nggak perlu. Yang penting bawa uang banyak. Oh gitu. Karena apa? Setiap pos itu pasti ada warung komplit. Kirain ada Indomaret, Om, di atas. Ada, tinggal dikasih label aja. Ada nasinya juga, ada semangka, ada melon, pokoknya komplit. Itu di pos 1 ya? Enggak, di pos semuanya. Dari pos 1, pos 2, di Ranukumbolo pun ada, sampai di pos terakhir yang buat ngecamp itu Kalimati ada warung. Oh iya. Jadi ngapain aku bawa Iya. banyak-banyak. Jadi mirip kayak di itu. Di mana? Gunung Lawu. Kalau Gunung Lawu kan warungnya cuma di atasnya doang, di Argodumila itu. Kalau di Semeru enggak, setiap pos itu ada warung. Lebih enak lagi. Itu berjalan dari basecamp sampai Ranukumbolo itu 4 jam perjalanan, kurang lebih itu. Udara Gunung Ranukumbolo sekitar dari tahun 2004 sampai 2019 itu berapa tahun. Ada lagi di situ rasanya seperti apa ya? Seperti menemukan kekasih yang hilang kembali itu. Asik. Oh, ini mantan yang keberapa itu?
Kalau saya tipenya orangnya setia, jadi nggak pakai mantan. Oke, lanjut. Sampai di Ranukumbolo itu sekitar jam berapa itu? Jam 2 siang mungkin. Ngecamp 1 malam, terus paginya dilanjut ke Jambangan. Mungkin antara Ranukumbolo sampai Jambangan ya medianya sama aja, nggak terlalu berat itu. Badan masih seger, masih kuat, cuma ngantuk sedikit. Begitu sampai di Kalimati, udah hawa badan tuanya mulai keluar. Tinggal semangatnya yang kuat. Jadi Tapi itu sudah istirahat ya? udah di Ranukumbolo itu 1 malam nginepnya. Nginep 1 malam, terus dilanjutkan ke Kalimati. Ya, di Kalimati itu cuaca benar-benar ekstrim. Mungkin sekitar 5 derajat itu. Sekitar 5 derajat. Terus bikin camp lagi. Ya, badan mulai meriang, masuk angin. Tapi hati tertekat. Harus kuat naik. Masa harus remedi lagi. Terus Mas Ipung yang ketuanya Regu itu, Mas mau nekat ke puncak. Saya bilang harus Mas. Posisi badan seperti itu apa nggak khawatir? Insya Allah enggak. Padahal yang mereka itu menyarankan apa jenengan di tenda aja Mas. Posisi seperti ini malah risiko nanti kalau ada apa kita nggak tanggung jawab. Dalam hati iya juga ya. Nyawa taruhannya kalau seperti ini. Tapi tekadnya hati yang lain. Harus naik lagi. Tapi bismillah, Mas Ipung, saya punya tekad. Nanti seandainya saya nggak kuat, saya akan berhenti, saya akan turun. Akhirnya Mas Ipung mengiyakan. Monggo silakan, tapi kalau nggak kuat jangan dipaksakan Mas. Nanti malah saya yang tanggung jawab. Masa saya itu ketuanya di sini. Oke Mas, saya nggak apa-apa. Akhirnya jam 2 pagi itu jalan. Mungkin baru sampai Pelawangan. Ya, Jam 2 pagi itu kayak apa dinginnya ya? Jam 2 pagi itu siang aja 5 derajat. Ya? Oh iya. Siang aja 5 derajat itu. 5 derajat. Oh, tapi kalau Ida udah biasa 5 derajat. Oh iya, iya Mbak Ida biasa ya. Oh, kalau Mbak Ida mungkin di Kanada biasa ya. Iya. 5 derajat itu panas buat kita. Oh, panas. Wah. Kita tuh minus 40 di bawah zero. Oke. Sampai di Pelawangan yang batu berpasir itu, saya bilang Mas Ipung, Mas saya menyerah, benar-benar menyerah, badan udah nggak kuat lagi. Badan kaku banget itu. Jadi badal jaket udah double 2, kaos dalam 2, masih benar-benar kaki nggak bisa digerakkan itu waktu di atas Pelawangan itu. Iya, udah kaku ya. Nah, ada sahabat saya itu, si Joko Rahadian. Kita Mas, saya temenin di sini dulu. Kalau mau melanjutkan, saya temani. Hanya saya tinggal rombongan. Terus Joko Rahadian itu, masa harus remedi lagi. Kemarin aja 2004, panjenengan naik Sumatera Ranukumbolo, masa sekarang harus remedi lagi. Oh iya. Tunggu sebentar Joko, badan saya tak stabilkan dulu. Kalau Tuhan menghendaki saya harus sampai puncak, oke kita berangkat lagi. Tunggu 10 menit, seperempat jam, badan kok tetap masih kaku, tetap nggak bisa bergerak. Akhirnya segala perobatan yang saya bawa, entah itu madu, terus tolak angin, saya minum semuanya itu. Terus berangsur sedikit demi sedikit, agak mendingan. Terus datang itu. Sambil saya mencoba melangkah 10 langkah aja. Kaki kaku lagi. Terus ada orang Jakarta baru turun dari puncak. Kan bekal benar-benar sudah habis saya sama Joko itu.
Iya. Yang sama masnya itu. Mas, saya minta tolong, minta bekalnya boleh apa enggak? Iya. Kebetulan saya masih banyak biskuit ini. Kalau mau sini ambil saja, saya mau turun. Oh ya, terima kasih. Kok ya waktu itu kok ya nggak sempet kenalan, nggak sempet tahu namanya. Jadi setelah makan biskuit itu, entah dari mana, badan kok kekuatan badan itu kembali normal. Ya nggak normal 100%. Jadi kekuatan kayak pengen itu kaki yang tadinya itu kaku bisa digerakkan. Terus Mas Joko, loh, Mas kok mukanya udah nggak pucat lagi. Ayo Mas coba lagi. Sebentar lagi Joko, sepertinya kok saya setelah makan biskuit kok badan seperti normal, seperti sedia kala, tapi perut masih sakit. Akhirnya nunggu 1/4 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita berangkat. Meskipun setiap 10 langkah berhenti, tidak terasa itu sampai ke pinggir puncak itu. Terus teman-teman yang udah sampai rombongan pada melongo semua waktu itu. Nggak tahu keadaan yang di bawah, saya benar-benar udah kaku kan, udah menyerah. Kok tahu sudah sampai puncak. Dengan selisih mungkin sekitar 1 jam mungkin dari mereka ke puncaknya itu. Jam berapa, Om? Sampai puncak sekitar jam 10.20-an. Malam. Sudah agak siang sebenarnya itu. Malam Harusnya kan siang? Di Semeru, di puncak maksimal jam 11 harus turun itu kalau di Semeru. Masalahnya bau belerang sudah turun kalau jam 11. Oh iya. Nah, itu sampai situ saya sujud syukur, wis perasaan seperti menemukan kekasih yang beribu-ribu tahun nggak ketemu itu. Cita kita yang dari kecil pengen ke puncak Semeru akhirnya terkabul. Kalau saya lihat posisi badan fisik seperti itu, saya pikir saya nggak mungkin bisa sampai puncak. Jadi alhamdulillah berkat ridho Gusti Allah. Iya. Melalui biskuit itu mungkin. Melalui biskuit itu. Itu bukan iklan biskuat tuh ya? Bukan. Kan biskuit, bukan biskuat. Bukan biskuat. Alhamdulillah sampai puncak jam 10.20. Terus teman-teman pada melongo semua. Wih, bisa sampai puncak Pak Imam. Ya, mungkin karena biskuit, mungkin karena yang jelas karena ridho Allah itu bisa sampai puncak. Yang turunnya ada cerita lagi, tapi belum sempat saya masukkan ke cerita. Karena pas turun itu saya terpisah. Jadi saya pulang duluan sama ya anehnya lagi, saya turun itu seperti mempunyai dengkul racing. Jadi setelah makan biskuit, kaki seperti dengkul racing. Jadi turun ke malah balapan sama anak-anak muda itu cuma berapa jam itu bisa sampai base camp Ranupani. Jadi nggak sama sekali nggak istirahat, nggak apa. Paling istirahat cuma duduk sebentar sampai 5 menit aja, langsung turun lagi. Jadi posisi badan meriang, posisi badan sakit, kayak hilang semua itu pas turun. Sama sekali nggak camp, sama sekali berhenti. Sampai di base camp, mungkin perjalanan pulang sekitar dari puncak sampai bawah sekitar 5 jam mungkin. 5 jam. Padahal naiknya kalau di total itu 16 jam itu saya itu naik ke Semeru. Turun cuma 5 jam. Jadi seperti kayak lari itu. Jadi nggak berkemah lagi itu, langsung nonstop turun. Iya nonstop turun, nggak ada pakai istirahat, nggak ada pakai ngecamp lagi, nggak ada. Paling di pos berhenti cuma buat duduk ngelapsi kaki sebentar, cuma 5 menit paling turun lagi. 3 orang saya itu. 3 orang, 4 orang itu Pak, yang turun lari itu. Jadi kayak nggak kerasa saya pernah sakit, saya pernah kayak mau mati itu, kena hipotermia. Turun kayak balapan itu. Sampai di pos Ranupani itu sebelum maghrib. Nah yang saya tinggalkan Mbak Nia itu, beberapa rombongan lainnya,
sampai di base camp jam berapa? Jam 10 malam baru sampai base camp. Saya balas sebelum maghrib udah sampai base camp. Oh gitu. Jadi mungkin kekuatan ilahi emang Iya, bisa iya, di iya. Ada sesuatu yang di luar dari ini ya. ya, yang di luar pikiran kita. Pikiran kita ya. Mungkin saya itu menulis biskuit itu. Mungkin apa yang memberi itu sampai sekarang masih kenal Om? Sama sekali saya nggak ingat wajahnya. Oh gitu. Jadi mungkin penyesalan saya itu kenapa saya nggak menanyakan namanya. Saya tanya dari mana Mas? Saya dari Jakarta. Terus ini saya biskuit masih banyak, silakan dibawa, saya mau turun. Nggak sempat saya kenalan, nggak sempat saya tanya namanya. Itu penyesalan saya itu. Ada mitos-mitos apa nggak sih gitu Om di sepanjang perjalanan? Kalau mitosnya itu di Tanjakan Cinta, di atasnya Ranukumbolo itu, katanya kan kalau pas naik Tanjakan Cinta itu nggak boleh nengok ke belakang. Nanti takutnya kalau yang lagi pacaran itu bakal putus. Kalau yang lagi rumah tangga bisa pecah rumah tangganya. Kalau yang percaya. Iya. Bukan mitos. Kalau saya mah santai aja. Lah kalau nggak nengok belakang saya kan nggak bisa moto. Oh iya. Nggak bisa mendokumentasi yang ke belakangnya itu. Yang namanya mitos saya tetap seperti biasa aja. Terus yang di Jembatan Merah, pulangnya itu saya kan pulang duluan. Katanya Mbak Nia itu diliatin Nono Belanda itu. Oh gitu. Pas di Jembatan Merah sampai nangis-nangis. Mbak Nianya itu. Ya Mas Imam nggak ngelihat ya? Mas Imam nggak nemuin sama sekali mitos-mitosnya. Nggak nemu sama sekali mitos-mitosnya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang rumah tangga saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Yang hantu-hantunya nggak ada ya? Hantu-hantunya nggak ada. Hantunya itu yang nemuin Mbak Nia yang di Jembatan Merah. Hantu apaan? Jadi saya pulang duluan Iya, sampai Mbak Evi pengen yang Mbak Nia itunya rombongan tuh, kita pengen yang dari- cerita hantu ya. Serem, pernah diajakin, udah pernah diajakin ke Ranu. Tapi ya itu nggak berani ya karena banyak mitos juga. Nggak bisa. Susah kalau udah ketemu yang mitos. Badannya susah. Makanya nggak bisa sampai tinggi kalau naik gunung. Oke. Ada lagi itu Apa tuh? dari pos 2 sampai pos 3 itu kelihatan jaraknya itu deket banget, kelihatan posnya. Tapi kalau melangkah, terus kita menemukannya itu tanjakan PHP. Oh, ada Kelihatannya sama lagi. satu tikungan doang. Ternyata Kayak Fata Morgana ya, Om. Jadi wah Oh, ya. deket ini. Ternyata 1 jam baru sampai. Baru udah deket, kelihatan banget itu. Tanjakan PHP itu saya nama-namakannya itu. Perjalanan yang cukup menegangkan, mengasihkan dan ini ya luar biasa ya Om ya. Bagi saya itu seumur-umur perjalanan naik gunung yang paling mungkin Berkesan. istilahnya itu taruhan nyawa saya itu di Semeru. Di Oke. Puncak Mahamerunya itu. Siap. Ada keinginan untuk ke sana lagi Om? Masih. Ikut. Pasti. Saya boleh ikut ya. Diagendakan Maksudnya semua. Kalau sudah ke Semeru, kepengennya pasti balik ke sana lagi. Oh, siap. Mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng ke sana ya. Oke, siap. Siap. Oke. Tapi mungkin bisa dikasih tips sekali yang mau ke Mahameru gimana? Perbekalannya, Om. Yang utamanya tuh apa Buat aja tuh? bagian.
Kalau uang banyak sih nggak perlu bawa bekal, yang Bawa banyak-banyak ini bawa ya. uang banyak. Kalau uangnya banyak loh. Iya. Jadi ngapain bawa berat-berat sampai itu? Paling Juga ada. Kalau uangnya banyak loh. bekal cukup untuk di pos terakhir aja ya Om ya. Jadi air cuma perlu bawa aqua kecil aja. Oke. Aqua yang 600 liter aja itu cukup lah. Cukup buat ke Sampai atas. bawa berat-beratin. Siap. Mungkin next bisa jadi pemandu komunitas Indonesia Trip selanjutnya ke Mameru. Nah, betul itu jadi pemandunya tuh. Diagendakan. Oke, karena waktu yang terbatas, terima kasih Om Imam Musanif Hidayat atas cerita perjalanan yang berkesannya. Terima kasih Sama-sama. buat semua. Om Jud dari Sulawesi, salam semua. Ida di Kanada, salam buat Your Hobby. Terna, Thank you. salam buat Pak Ipung ya. Salam buat semua. Terima kasih buat berbagi hari ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Kiters. Dah. Kiters. Sampai ketemu lagi di Good job. part kedua. Kita support Very teman good kita job. yang lain. Itu kapan yang keduanya? Yang kedua kita jeda, kalau nggak minggu besok, minggu selanjutnya. Kita jeda-jeda. Nanti kita umumkan info lagi di Facebook. Oke, terima kasih. Salam sehat semua. Sehat.